Tak terima Natuna milik Indonesia, Malaysia tantang perang. Ilmuwan ini membeberkan bukti sejarah keterkaitan Pulau Natuna dengan Malaysia. Kedaulatan Republik Indonesia terhadap Laut Natuna diusik oleh seorang ilmuwan asal Malaysia yang membuat pernyataan cukup mengejutkan terkait sejarah Natuna sangat berhubungan dengan Malaysia. Dikabarkan salah satu media milik Malaysia, MS Star 7, pada Desember 2013 lalu, Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia, Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada di sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia, ujarnya. Dikatakan Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, Papua. Wilayah-wilayah tersebut sudah memiliki Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahan Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan jika konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan Pulau-Pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda, padahal jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuat pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada di dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum Perintah Johor ketika perjanjian 1824 ditandatangani, seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu, mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957. Melalui konsep uti possidetis juris, ucap Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, dijelaskannya Indonesia secara resmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah pada tahun 1956, setahun sebelum Malaya merdeka dan 6 tahun sebelum konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Malaysia saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris dan belum menjadi negara berdaulat untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 sampai 1966 mungkin telah mengalihkan perhatian pemerintah Malaysia saat itu dan yang lebih fokus untuk mengakhiri konflik dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia membutuhkan Kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia untuk mewujudkan laut kepulauan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan berdasarkan hukum maritim internasional. Oleh karena itu, kemungkinan besar atas dasar keinginan untuk mengakhiri konfrontasi dan berdamai dengan tetangga sekutu, masalah klaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna mungkin belum menjadi prioritas pemerintah Malaysia saat itu. Sampai saat ini, Malaysia mengakui posisi Kepulauan Natuna sebagai wilayah di dalam wilayah Kepulauan Republik Indonesia. Dalam konsep hukum internasional, suatu wilayah dapat diperoleh oleh pemerintah atau kekuasaan yang berkuasa melalui 4 cara, yaitu perluasan wilayah, melalui cara alami,
cession, kolonisasi, dan pendudukan atau resep yang efektif. Resep yang mengacu pada tindakan suatu negara yang menegaskan kedaulatan dengan melakukan dominasi atas wilayah tertentu tanpa ditentang oleh negara lain. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menguasai Pulau Natuna selama 56 tahun tanpa ada keberatan dari Malaysia sejak tahun 1956 katanya. Sang ilmuwan mengatakan sulit bagi Malaysia saat ini untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna meskipun berdasarkan fakta geografis dan sejarah. Kepulauan Natuna memang memiliki ikatan yang kuat dengan negara-negara di semenanjung Malaya. Fakta sejarah jelas menunjukkan bahwa Kepulauan Natuna memiliki hubungan yang lebih jelas dan kuat dengan negara-negara Malaya daripada kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Indonesia. Namun, tidak ada klaim konsisten yang pernah dibuat oleh Malaysia, dan penduduk Indonesia di Kepulauan Natuna tidak pernah ditentang oleh Malaysia. Telah menciptakan ruang lingkup wilayah Indonesia yang membagi Malaysia menjadi dua bagian.